Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia BSJ DGKE, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada. Hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, bersama saya Vikaris Jimmy Yuli Nikolaus Rumbang, yang melayani di Pos PI Tumbang Tabulus, Tumbang Tundu dan Batu Panahan dari Resort Marikit. Mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saya hanya membacakan ayatnya yang ke-10 dan 11 dengan judul Keruntuhan Babel. Beginilah firman Tuhan. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu, itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam kitab Yesaya bagian ini menuliskan tentang nubuat atas Babel. Pada saat itu Israel mengalami pembuangan ke Babel. Mereka mengalami tekanan dan penjajahan oleh Babel. Babel adalah kerajaan yang raja dan rakyatnya mementingkan diri sendiri serta angkuh. Penindasan kaum yang lebih lemah adalah hal yang biasa mereka lakukan. Penduduk Babel hidup dalam kesombongan serta kenikmatan hawa nafsu. Mereka juga menyembah kepada dewa Baal. Selain menyembah ilah-ilah asing, Babel juga banyak menggunakan ilmu sihir. Mereka juga biasa menggunakan jampi-jampi dan juga mantra-mantra. Karena dosa dan kesombongan mereka, maka bangsa Babel ditetapkan Tuhan untuk dihukum. Babel menyombongkan diri karena memiliki banyak pengetahuan dari orang-orang bijaksana yang menakjubkan. Mereka mengaku dapat menyerang musuh dengan mantra dan meramalkan nasib orang. Saatnya pun tiba, Allah mengakhiri kesombongan Babel. Mereka akan habis dihancurkan dan tidak dapat menyelamatkan diri. Allah menentang kekuasaan dunia yang angkuh dan sombong. Allah pasti menimpa kesombongan dari orang-orang yang menganggap diri bijaksana dan tidak hidup dalam kehendaknya. Kita diperhadapkan pada kenyataan di dunia saat ini. Memang ada orang yang merasa aman dan terbiasa melakukan pelanggaran, angkuh, sombong, serta kejahatan-kejahatan yang lainnya. Jangankan merasa bersalah, orang itu malah merasa bahwa tidak ada orang lain yang tahu perbuatannya dan seolah-olah kebal terhadap penghakiman Allah. Kejahatan, keangkuhan, dan kesombongan terus saja dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang yang merasa diri luar biasa dan tahu segalanya, serta menjadikan itu sebagai keangkuhan dan kesombongan diri, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita, bahwasanya di atas kebijaksanaan, talenta, dan apapun yang kita miliki, pakailah itu dengan takut akan Tuhan, sehingga kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Terkadang dengan kesombongan, kita dengan mudah menghakimi orang lain dan merasa diri lebih baik. Ingatlah bahwa Tuhan itu dekat dengan pendosa daripada dengan orang yang sombong. Karena dari kesombongan akan menjadi awal menuju kehancuran seperti bangsa Babel. Ketahuilah bahwa Allah yang mengatur segalanya, lebih daripada yang kita mampu pikirkan. Segala sesuatu di dalam dunia ini adalah milik Allah, diatur menurut kehendaknya, dan dipakai untuk keadilan. Biarlah firman Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada. Tetap semangat menjalani kehidupan kita setiap harinya, karena Tuhan terus beserta kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersama berdoa. Kami meyakini bahwa kehidupan kami setiap hari sebagai orang percaya selalu diberkati Tuhan,
Semua itu terbukti dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan napas kehidupan yang sampai saat ini boleh kami rasakan. Semua itu atas pemberian Tuhan. Hari ini dan seterusnya, setiap hal yang akan kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan. Jadikan kami orang yang takut akan Tuhan. Jadikan kami orang yang setia kepada Tuhan. Kesehatan, kekuatan, dan umur panjang terus dilimpahkan untuk kami. Pekerjaan kami, usaha kami, bahkan setiap tanggung jawab kami masing-masing terus diberkati oleh Tuhan. Cita-cita, harapan, impian, bahkan setiap rencana kami juga serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengarkan tadi dapat kami mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Engkau meteraikan itu dalam hati kami, Tuhan. Dan di atas semuanya itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin.